Sebelum mengetahui alurnya, yang harus kalian ketahui bahwa prosedur mediasi di pengadilan diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2016 yang berlaku dalam penyelesaian mediasi di pengadilan hingga sekarang. Sejak 2003, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi dalam proses berperkara dalam bidang perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan berakhir disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Melalui peraturan tersebut, prosedur mediasi di pengadilan yang menjadi bagian hukum acara perdata dan diharapkan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Sebelumnya, apa sih mediasi? Jadi, menurut Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Lalu, siapa sih mediator? Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang mana membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Siapa sih yang dapat menjadi mediator? Yang dapat menjadi mediator adalah namanya terdaftar pada mediator di pengadilan, yaitu 1. Hakim dengan biaya gratis. 2. Pegawai pengadilan non-hakim yang memiliki sertifikat mediator dengan biaya gratis. 3. Mediator luar yang memiliki sertifikat mediator dengan biaya jasa ditanggung para pihak. Masuk kepada prosedur mediasi di pengadilan. Jenis mediasi ada mediasi wajib, mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, dan mediasi di luar pengadilan. Di sini kita akan membahas tentang mediasi wajib. Awal sidang sebelum gugatan dibacakan ada 3 tahapan. Pertama, tahapan pra-mediasi. 2. Tahapan proses mediasi. 3. Tahapan akhir proses mediasi. Tahapan pra-mediasi. Penggugat dalam sebuah penyelesaian sebuah perkara sengketa mendaftarkan gugatan ke pengadilan tingkat pertama sesuai dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut pengadilan tersebut. Setelah dicap terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang. Penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang oleh jurusita pengadilan. Pada sidang yang telah ditentukan, kemudian dihadiri kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim memberikan penjelasan tentang mediasi. Para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mengenai mediasi sebagai bukti telah diberikannya penjelasan yang lengkap mengenai mediasi. Kemudian, para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk menentukan mediator.
Mediator yang dipilih harus bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Jika batas waktu 2 hari kerja para pihak belum menentukan mediator, maka majelis akan menentukan dari pengadilan. Mediator yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal jadwal mediasi. Tahapan proses mediasi. Para pihak menyerahkan resum perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator memahami isi atau pokok perkara. Setelah mediator menetapkan hari mediasi, jurusita akan memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. Saat hari mediasi tiba, para pihak diperkenankan hadir. Pelaksanaan mediasi 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jangka waktu dapat diperpanjang 30 hari. Materi perundingan tidak terbatas hanya pada yang tercantum dalam gugatan saja. Jika kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Tahapan akhir proses mediasi. Mediasi berhasil ada 3 kemungkinan. Pertama, kesepakatan perdamaian dengan dibuatkan akta perdamaian. Kedua, pencabutan gugatan. Ketiga, pencabutan sebagian gugatan atau mediasi berhasil sebagian. Mediasi tidak berhasil ada 2 kemungkinan. Waktu mediasi habis dan tidak adanya iktikat baik dari kedua belah pihak. Ketiga, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ada 3 kemungkinan: melibatkan aset, harta, atau kepentingan pihak lain, melibatkan wewenang kementerian atau lembaga atau sebuah instansi, dan yang ketiga adalah tidak beriktikat baik, baik itu tidak hadir pertemuan pertama saja, atau tidak hadir berulang-ulang. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 pada pasal 22 yang mana tentang akibat hukum jika para pihak tidak beriktikat baik. Penggugat yang tidak beriktikat baik ada 2 kemungkinan. Gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO. Yang kedua, wajib membayar biaya mediasi. Tergugat yang tidak beriktikat baik, akibat hukumnya adalah wajib membayar biaya mediasi. Apabila kedua belah pihak, maka gugatannya tidak dapat diterima, dan yang kedua tanpa hukuman membayar biaya mediasi.